Hai guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, kalian udah lihat di judul dan di thumbnail. Ya mungkin kalian mikir, kak, kok konten kayak begitu malah dimasukin ke paranormal, kan itu nggak ada kayak horor-horornya atau kayak pembunuhannya. Well, ntar dulu, lo bakal ngerti kenapa ini video gue masukin ke paranormal. Jadi awal mulanya gue itu nonton Dr. Dimana ya pasti kalian udah pernah lihat orang yang inilah ya di YouTube atau di Instagram, Twitter. Dia ini tuh sering membawa orang-orang yang bermasalah, ada sesuatu lah yang terjadi sama dia. Catch me outside, how about that? Dimana yang kasusnya ini, perempuan ini yang datang ke Dr. Phil, dia mempunyai pengalaman yang sangat buruk selama masa kecilnya, bahkan sampai dia remaja, bahkan sampai dia umurnya 20-an, berarti kan udah dewasa lah ya. Dimana it's really making me sad, karena yang baru ketahuan itu salah satunya cuma dia. And I know, kasus yang seperti ini di Amerika itu banyak sekali, cuma nggak ketahuan. And I'm sure as hell nggak cuma di Amerika, bahkan mungkin di negara kita ada, in Indonesia, but we just don't know it. Well, let's just get into it. Daripada intronya kepanjangan, gue mau ngenalin kalian sama perempuan ini yang mau gue omongin, yaitu adalah nama belakangnya gue taruh di comment section aja biar ada aman lah YouTube gue. Tiana ini lahir pada tahun 1980. You know, kalau kalian lihat fotonya, ya dia seperti anak kecil yang senang-senang aja, senyum di foto. Ternyata kenyataannya itu sangat berbeda. Tumbuh menjadi seorang wanita yang confused, bingung, nggak tahu jalan hidupnya kemana. Bahasanya bukan kayak gitu ya, itu malah bahasanya kayaknya jahat deh. Yang mau gue jabarin adalah walaupun dia udah tua, udah dewasa, dia itu masih belum mengerti bagaimana sih hidup yang benar. Pada bulan Juni tahun 2010, si Tiana ini masuk ke penjara. Lah kok begitu, Mar? Kok judul sama di thumbnailnya seakan-akan kayak dia korbannya? Nah, dengerin dulu nih. Ternyata si Tiana ini ngebantuin a geng untuk merampok sebuah rumah. Nah, di mana ketika udah di pengadilan, semuanya yang berkelibatan dengan perampokan rumahnya ini harus dihukum setidaknya 12 tahun di penjara, termasuk si Tiana. Namun semuanya itu berubah ketika seorang hakim di pengadilan tersebut yang lagi mengatasi kasusnya si Tiana dengan perampokannya ini, tiba-tiba hukumannya dia itu dihilangkan dan dia ditaruh ke rehabilitas. Everybody and their mama di dalam ruang pengadilan itu akhirnya mengetahui lebih dalam tentang backgroundnya Tiana ini. Let's get deeper to the story. Yes, memang kaget kan lu? Kasus perampokan dia di penjara 12 tahun, malahan banyak banget kasus pembunuhan yang dihukumnya jauh di bawah 12 tahun. I know, pengadilan di Amerika itu, I'm sorry I had to say. Inilah cerita mengapa masa kecilnya Tiana itu sangat amat dipertimbangkan. And by the way, ini masa pengadilannya di mana dia hampir di penjara itu adalah jauh sebelum dia diundang ke TV show Dr. Jadi si Tiana ini mempunyai masa kecil yang normal sampai umur 6 tahun. Ketika dia umurnya 6 tahun, bapaknya yang namanya itu adalah Lynn, bapaknya itu mulai megang-megang si Tiana umur 6 tahun di bagian bokong dan di bagian depannya juga. Habis itu si Tiana dipaksa untuk melakukan ke bapak kandungnya. Dia nggak ngerti apa-apa. Umur 7 tahun, Tatiana hilang keperawanannya sama bapaknya. Anak umur 7 tahun. Itu SD kelas 2 nggak sih? Semenjak si Tatiana hilang perawanannya umur 7 tahun, mereka tuh dia dan bapaknya gue kayaknya jijik deh kalau ngomong kalau itu bapaknya. That's a monster. Gue bakal nyebut Lynn, bapak kandungnya ini tuh adalah monster. Tiana dengan monster ini ngelakuin 3 kali seminggu. Di seling waktu umur 7-8 tahun, dia ini dipaksa untuk nyobain obat apapun. Dan juga disuruh minum alkohol. Akhirnya ketika si Tatiana dibiasain lah dengan obat ini itu, si monster ini mulai ngasih Tatiana bubuk bedak,
bubuk bedak ya kita ngomongnya. Ketika dia umur 12 tahun, yes, gue belum selesai. Ketika dia umur 12 tahun, dimana si Tatiana itu SD kelas 6, dia malah sering skip sekolah. Bukan karena maunya si Tatiana pengen jalan-jalan atau apa, tapi ya karena si monster itu. Monster itu pengen si Tatiana di rumah terus. Nah, pada waktu inilah ketika si Tatiana 12 tahun nih, pada waktu bersamaan, si monster ini masang CCTV di ujung mana aja. I'm talking about di dalam kamar Tatiana ada, di ujung lorong ada, di ujung dapur ada, dan bahkan yang paling gilanya adalah si monster ini naruhin motion sensor. Motion sensor tuh jatuhnya kayak, ya kalau lu bergerak ada bunyinya, ada alarmnya lah ya. Ditaro di pintu kamar Tatiana dan di bawah tempat tidurnya Tatiana. Gila nggak? Jadi tuh kalau si Tatiana mau mencoba cabut dari tempat tidur, cabut doang nih, kayak berdiri dari tempat tidur nih, keluar tempat tidur, itu ada motion sensornya bunyi nit kayak begitu. Tetapi kalau Tatiana berani sampai ngebuka pintu kamarnya sendiri, alarm motion sensor yang di pintunya itu jauh lebih kenceng. Suaranya itu nyampe ke kamar tidurnya si Lindolfo. With all that being said, berarti kan Tatiana nggak bisa keluar masuk dari kamarnya. No, she couldn't do that. Itu termasuk pergi ke kamar mandi. Tatiana itu nggak bisa, woi. Dia hanya dibolehkan pergi ke kamar mandi itu pas pagi hari sampai siang. Tapi kalau udah malam, no. Karena kalau dia mencoba untuk pakai kamar mandi pada malam hari, kakinya itu bakal dipukulin sama bapaknya pakai pentungan baseball. Jadinya si Tatiana ini disediain baskom atau ember gitu di samping tempat tidurnya buat dia buang air kecil atau buang air besar pada malam hari. Pihak sekolah akhirnya ya pastilah nyadar lah ya, apalagi di Amerika like they know absensi tuh kayak ngaruh banget anjir. Ih kesel banget gue kalau inget-inget tentang absensi. Karena pihak sekolah itu udah dapet lah ya recordnya di mana si Tatiana nih nggak masuk-masuk. Udahlah dia missing, pihak orang tuanya Tatiana itu nggak ada yang bisa dihubungin. Pihak sekolah mau nggak mau langsung yang namanya mencari dia secara langsung. Nah dikarenakan si bapaknya monster ini tahu kalau dia ini lagi dicari sama pihak sekolahnya Tatiana, dia ketakutan. Lo mau tahu apa yang dia lakukan? Dia bawa si Tatiana pergi dari Los Angeles. Oh ya, gue lupa ngasih tahu. Ini kejadiannya keluarga ini, si Tatiana ini berasal dari Los Angeles, oke? Nah, dia dari Los Angeles ini pergi ke New York sama si monster. Abis itu pas lagi di New York masih ketakutan. Padahal pihak sekolah udah gak nyari sampai New York loh. Dia pindah lagi ke Miami. 2 kali pindah untuk menjauhi yang mencari mereka. Takut bakal ketahuan kalau dia itu punya banyak narkoba di rumahnya, dan dia juga takut kan tentang hubungan dia dan anaknya. So with all that being said, they went to Miami. Setelah mereka di Miami, lama-kelamaan keadaan di Los Angeles itu mulai mereda-reda. Mereka balik lagi tinggal di rumah yang sebelumnya, dan pada saat itu Tatiana umurnya 14 tahun ke 15 tahun. Jadi mereka tuh selama setahun lah bepergian kemana-mana, New York ke Miami. Ketika si Tatiana umur 14 sampai ke 15 tahun, mereka belum berhenti. Lindolfo mulai memakai, dimana si Tatiana juga disuruh pakai juga. By the way, itu adalah sapu tapi P-nya diganti B. Oke, nah efek sapunya itu, dan kali ini Lindolfo memaksa Tatiana untuk melakukan itu tiap hari, dan seharinya itu 3-4 kali. Yes, this is the truth, karena Tatiana sendiri ngomong begini di Dr. Phil. Nah sekarang lu bingung kan, ini bapaknya kerja apa, kok dia bisa dapetin barang-barang kayak gitu? Jadi telah diketahui bahwa si bapaknya ini, gue selalu ngomong itu, si monster ini adalah guru taekwondo. Dimana ya sebenarnya gaji guru taekwondo di Amerika itu nggak begitu banyak. Ya maksudnya lumayan lah, tetapi mereka itu nggak cukup royal untuk membeli barang-barang yang ilegal gitu untuk tiap hari dikonsumsi. Jadi ini masih dipertanyakan juga. Selain dia jadi guru taekwondo tuh apa? Tapi yang baru kita tahu adalah Lindolfo itu guru taekwondo. And oh yes, Tatiana, anak kandungnya ini adalah murid di kelas taekwondonya.
Jadi, lo masih ingat kan tadi kalau misalnya dia berbuat salah, malam-malam pengen kamar mandi terus ketahuan dia bakal digebukin kan kakinya pakai pentungan baseball, itu kan biru. Nah, orang-orang pasti pada bertanya dong yang kalau kenal. Jadi, ketika orang-orang bertanya kepada Tatiana, kakinya itu kenapa? Alasannya yang ditekankan oleh Lindolfo itu adalah karena Tatiana sangat ambisius dalam kelas taekwondonya. Karena Tatiana itu sangat semangat dalam belajar taekwondo. Makanya kakinya sampai seperti itu. So, long story short, tadi kan kita ngomongin dia umurnya 14-15 tahun ya. Nah, akhirnya Tatiana umurnya 18 tahun nih. Dimana sekarang Vo jadi takut sama Tatiana. Bukan takut kayak dianya jadi baik atau jadi sok kayak gimana. Enggak, malahan cemasnya itu membuat Vo jadi lebih keras loh. Dia takut bahwa Tatiana ini akan lebih pinter dan bakal bilang ke orang-orang apa yang dia alamin di rumahnya. Karena takut banget, si Vo ini mulai ngancam ke Tatiana, bilang bahwa kalau Tatiana berani ngomong, jarinya bakal di. Terus si Vo itu hampir setiap hari sering namanya ngacung-ngacungin pisau ke depan matanya Tatiana. Bilang kalau misalnya lu ngomong gue congkel. There was one time, jadi ada suatu waktu di mana Tatiana ini lagi tidur dan tiba-tiba bapaknya udah ada di atas dia dan mulai ngegebukin kakinya Tatiana pakai pentungan baseball. Nah, biasanya bapaknya tuh udah mulai stop kalau misalnya warnanya udah biru. Tetapi kali ini pada waktu itu fatal banget, dimana Vo ngegebuk kakinya Tatiana sampai bentukan kakinya itu udah bengkok, patah. Dua kaki Tatiana itu patah, jadinya dia nggak bisa kemana-mana. Now with all that being said, pasti lu kepo kan, kok dari tadi gue cuma ngomongin Tatiana sama bapak gilanya, cuma mereka berdua. Lo pasti nanya ibunya kemana, apakah ibunya udah nggak ada? No, ibunya masih hidup dan mereka belum cerai. Menurut Tatiana di Dogville ya, ketika dia diundang ke sana, Tatiana bilang bahwa ibunya itu ada, tetapi dia itu jarang di rumah dan sekalinya pulang, ibunya itu datang pada malam hari. Telah diketahui ibunya Tatiana itu adalah seorang caretaker, di mana dia itu babysitting, ngejagain anak bayi, ngejagain anak kecil, dog sitting, di mana dia juga ngejagain anjing-anjing, bahkan juga menjadi pengurus lansia. Dan dia jarang banget di rumah. Dan ketika Tatiana ditanya, emangnya ibu kamu nggak nyadar sama sekali apa? Tatiana dengan santainya bilang, enggak, no. Karena dia selalu meyakinkan ibunya bahwa dia itu nggak apa-apa. Tetapi di sisi lain, ibunya ternyata juga korban dari bapaknya. Dimana ibunya juga di KDRT, digebuk juga. Makanya dia jarang pulang ke rumah dan bekerja jadi babysitter. Now, jujur ini rada bingungin buat gue ya, cause it's pretty rare, lumayan langka di Amerika, dimana kalau lu jadi babysitter itu biasanya lu cuma per hari pulang malam gitu loh, kecuali lu au pair kayak di Eropa, dimana lu tinggal sama keluarganya, di rumah keluarganya. Like I say, jarang, jadi bukan kayak semuanya itu sama rata, enggak, ini jarang. But well, let's not talk about the mother. Gak usah lebih dalam ngejelasin tentang ibunya, bukan karena gue gak mau, tetapi memang informasi tentang ibunya itu dikit banget. Yang dimana pada akhirnya si Catalina lagi Tatiana cuma bilang ibunya itu nggak tahu sama sekali. I don't know yo. Tapi yang gue tahu adalah, menurut gue ya, yang perasaan gue, dia ini masih ngealter cerita yang aslinya tentang ibunya. Karena bahwa ibunya nggak tahu sama sekali itu mempertanyakan banget ketika gue tahu bahwa ketika Tatiana berumur 17 tahun, ya ini 17 tahun ya, bukan 18 tahun, dia melahirkan satu anak perempuan, dan itu anak dari bapaknya sendiri. Punya anak dari bapaknya sendiri umur 17 tahun. Dia masih tinggal di sana. Yes, bayinya itu tinggal dalam rumah itu. Yes, ibunya masih ada di situ walaupun jarang pulang ke rumah. 3 tahun kemudian, berarti kan dia umurnya 21 tahun, Tatiana melahirkan anak yang kedua. Anak yang kedua anjing. Dari siapa? Dari pacarnya? Enggak.
dari bapaknya. Umur 24 tahun, 3 tahun kemudian, Tatiana hamil anak yang ketiga. Bapaknya mulai stres. Ketika si Tatiana lagi hamil anak ketiga ini, dia disuruh duduk. Lalu kakinya sama tangannya itu di kepalanya Tatiana langsung dibekepin pakai plastik biar dia itu nggak napas lagi. Tetapi that attempt itu malah gagal. Nggak lama kemudian setelah anak yang ketiga hamil lagi anak keempat, tetapi anak keempat ini dia disuruh abu. Nah, ibunya kemana? Dan apakah nggak bertanya-tanya? Nobody knows. Nggak ada yang tahu karena again, info tentang ibunya ini sedikit sekali. Now, di tahun 2005, ketika Tatiana umurnya 25, pada saat itu kondisinya Ludlovo semakin buruk. Yes, Tatiana umurnya 25 tahun dan masih menjadi budak bapaknya. So, bapaknya itu kondisinya jadi tambah buruk karena dia hampir menggunakan sapu ya. Setiap saat udah kayak makanan pokok pagi, siang, sama malam setiap hari. So, that's messed up. Dimana Ludlovo juga nyadar sendiri kok dia tuh tambah kacau. Lalu dia malah nyalahin Tatiana dong. Lah, gimana sih? Dimana dia bilang kalau Tatiana telah menyuntik dia dengan apapun lah, liquid apa ini ke dalam diri gue, makanya gue jadi tambah rusak. Padahal dia sendiri, tunggu bentar nih gue rephrase lagi biar lo lebih ngerti. Jadi, yang maksud gue itu adalah ceritanya gini, si Ludlovo kan lagi make sapu terus. Nah, pada suatu hari dia nggak nyadar kalau dia itu nyuntikin diri sendiri. Nah, abis itu yang disalahin adalah Tatiana. Dia ngira yang nyuntikin itu anaknya dan mengira bahwa Tatiana itu pengen bunuh dia. Nah, abis itu dia marah-marah, si Tatiana jadinya bingung, lalu dia nggak salah apa-apa. Ludlovo pergi ke dapur dan ngambil pisau. Nah, aduh rusak deh. Tatiana ketakutan kan dan dia bilang, "Ya udah kita ke rumah sakit aja, Ngapain sih pisaunya?" Dia panik kan. Oh my god. Gue yang panik anjir, padahal gue yang cerita. Akhirnya mulai dari situ si Ludlovo masih marah-marah tapi ngeiyain, ya udah kita ke rumah sakit, tapi dia yang nyetir bukan Tatiana. Lu bayangin orang yang lagi dibawa pengaruh sapu, lu bayangin ya, malah nyetir mobil anjir. Selama mereka di mobil, si Tatiana masih ketakutan karena Ludlovo nih bener-bener tangannya itu pukulin kepalanya si Tatiana dari samping, lalu ngancem-ngancem Tatiana nggak jelas, mobil oleng kemana-mana. Saking takutnya, Tatiana mau loncat dari mobil dong. Dia udah buka pintu, tetapi Tatiana kurang cepat. Kepalanya ditarik lagi ke dalam oleh Ludlovo. Dan lo mau tahu nggak? Ternyata pisau dapur yang tadi dia ambil dari dapur dibawa dong ke mobil. And Ludlovo busuk Tatiana 2 kali di dadanya. Dia ini masih hidup, gengs. Dia masih hidup. Jadi setelah 2 kali itu dia keluar, keguling lah itu di jalanan, tapi dia langsung berdiri dan lari sekencang-kencangnya. Lu bayangin itu hebat banget sih. Gua nggak tahu gimana ya. Dan Ludlovo masih ngejar dong. Oh my god, Ludlovo ngejar dong, serem banget sumpah. Selama mereka kejar-kejaran, Tatiana akhirnya nemu ada rumah sakit kecil. Dia masuk langsung ke dalam dan akhirnya Ludlovo mundur karena biar nggak ketahuan. Jadinya ya anjing dia masuk. Langsung deh Tatiana ditemuin kan tuh baik suster sama dokter yang dagang dalam rumah sakit, masukin ke emergency room dan ditanya sama suster, ini siapa yang melakukan ini? Tatiana menjawab, pacarku. Dia masih belum berani ngomong sebenarnya. Karena kalau dia ngomong sebenarnya, dia takut bahwa ketiga anaknya itu malah nanti diambil sama pihak kepolisian. No, malah sama pihak lembaga penjagaan anak. So long story short, dia akhirnya cuma ngomong itu karena pacarku. Dan akhirnya dia dioperasi. Yes, kok bisa? Bukannya tinggal dijahit aja. Ternyata tusukannya itu dalam banget, guys. Sampai kayak nyentuh arterinya atau apa yang gitu bahasa istilah medisnya. I don't know, kayak I'm not a damn doctor. Lo nonton aja di Dr. Phil, dia ngejelasin lebih detail di sana karena apanya. Makanya dia sampai operasi. Anyways, setelah dioperasi, Tatiana itu nangis terus, bukan karena kesakitan, tetapi dia stres. Dia nggak mau yang namanya setelah ini di rumah sakit selesai, dia kan harus mesti balik lagi ke rumah monster itu, dan dia nggak mau, makanya dia nangis terus. Lalu pada suatu saat akhirnya dia menceritakan semuanya.
Dia bilang belak-belakan bahwa 3 anak gua itu adalah dari bapak kandung gua. Everybody and their mama in that damn hospital. Di dalam rumah sakit itu pada panik dong. Of course, gua aja yang tahu kasus ini panik, gimana orang-orang di rumah sakit sana. Anyways, they don't matter. Langsung telepon polisi karena ini bener-bener kasus yang mesti ditangani polisi secara cepat. Polisi dateng, nanyain further information sama Tatiana. Dan gak lama kemudian ada seorang detektif yang langsung gercep banget nih melacak bapaknya ini. Itu di mana? Ditemuin dan langsung ditangkap. Tapi lu mau tau gak yang bikin ngeselin nih? Si detektif udah nangkep nih ya kan? He knows pas lagi digeledah rumahnya, everywhere itu banyak sapu, and the gang lah, oh my god, obat-obatan dis ende, pokoknya rusak banget itu rumahnya. Yang bikin ngeselinnya adalah si Lindolfo selalu ngomong gini, gila kali ya Tatiana, gak mungkin gue ngituin anak gue, itu anak perempuan gue, masa iya seorang bapak kayak begitu? Oh my gosh, si detektif itu tanpa marah-marah, tanpa nge-push si bapaknya ini itu langsung yang namanya bawain tim forensik, masuk ke ruang interogasi, ngambil sampel DNA Lindolfo, dikolek lah itu. Si tim forensik bersama detektif ini juga mengambil sampel DNA ketiga anaknya Tatiana. Dan lo mau tahu hasilnya apa? Match. Sama, cocok, kompatibel, positif. Ya, itu adalah bapaknya. Setelah kejadian penangkapan Lindolfo, Tatiana tampaknya menangani hidupnya bebas lah dari monster itu. Selama berapa tahun coba? 25 tahun anjir. Astaga, dari umur 6 tahun, gila. Akhirnya Tatiana menemukan kekasih baru, dia tinggal bersama pacarnya, dan mereka mempunyai anak yang keempat. Dan si yang pacar barunya ini memastikan semua anaknya itu sekolah dengan benar dan dididik sebagai yang semestinya. Bukan yang kayak Tatiana alamin kayak dulu. 1,5 tahun setelah penangkapan ayahnya, nah kan dia kan masih sama pacar barunya ini, si Tatiana malah nabrak mobil, karena dia ini keadaannya lagi mabuk. Dan ada 2 penumpang di mobilnya. Jadinya mau gak mau si Tatiana ini masuk ke dalam sidang kan ya. Dan akhirnya Tatiana di penjara. Gue gak tahu berapa lama karena gak dikasih tahu spesifik. Tetapi dia akhirnya putus sama pacarnya itu, yang yaitu bapak dari anak keempatnya dia. Dan ketika di penjara, Tatiana ini menemukan kekasih baru. Yaitu adalah Adam Ortiz. Adam ini adalah seorang member, anggota geng. Dan dia ini masalahnya banyak banget di kepolisian sana. Nah, semenjak dia pacaran sama Adam Ortiz ini, hidupnya bukannya lebih baik atau gimana, malah gak berubah gitu loh. Yes, dia dan Adam ini mempunyai anak. Jadi Tatiana punya 5 anak sekarang. Dan Adam Ortiz ini menggunakan Tatiana sebagai partner in crime-nya. Pasangan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang jelek lah ya. Dimana yang tadi gue balik ke intro, dimana Tatiana ini membantu Adam untuk merampok sebuah rumah. Dan akhirnya dipenjara, tetapi pas lagi mau dipenjara dipertimbangin lagi. Dia malah disuruh masuk ke rehabilitas. Walaupun dia udah bebas dari figur monster dalam hidupnya dia itu. Tatiana itu grow up, berkembang, hidup dari kecil sampai dia dewasa, gak ada guidance gitu, gak ada yang ngasih tahu dia mana yang baik, mana yang benar. Bahkan di Dr. Phil aja, dia bilang bahwa dia akan menerima pasangannya dengan apa adanya. Dan satu-satunya hal yang akan membuat Tatiana sakit adalah jika si pacarnya itu akan dia. Jadi dia diterima aja kalau dia itu dipukulin, disuruh apa-apa. Coba deh lu nonton yang Dr. Phil, karena itu lengkap juga. Si Tatiana juga banyak lah ngomongnya, tapi maksudnya bukan cerita lengkap lah ya. Dia nggak mau sedetail itu. Lo pun juga bakal ngeliat di Dr. Phil itu, dia itu ngomongnya lumayan monoton. Kelihatan banyak yang disembunyiin lah, which I understand that so much. Bahkan si Dr. Phil juga di awal-awal nggak maksa Tatiana untuk cerita banyak. Cerita ya senyamannya dia aja. Gue tadinya mau kayak reaction video gitu kan ya di sini, cuma nggak deh, gue bikin kronologi ceritanya si Tatiana aja. That's that. Dan gue nggak mau kena copyright, dan gue masih berantem sama translator gue. What's good, istri Orochimaru. Well, I guess this is it guys.
This is a long story. Memang kalau kalian buka di Google ceritanya itu nggak begitu banyak. Bahkan dia nggak ada Wikipedia-nya gitu. Thank you so much for watching this case. Dimana kalian pasti ngerti kalau ini dimasukin ke paranormal. I'll see you hari Minggu. Don't forget to like and subscribe. I'll be appreciated kalau kalian kasih tahu my YouTube channel to your friends and family. Kalau family kayaknya jangan deh. Yeah, follow your girl's Instagram for more updates. And I love you guys.